Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau baik dan sehat keadaannya hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa dulu ya. Ketua kelas tolong dipimpin temannya untuk membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian Bapak akan mengecek dulu kehadirannya ya. Tolong didengarkan namanya. Aira Ashari, ya. Ahmad Al-Habsi, Alda, Evan, Ervan, Farah Aprilia, Vivi Afrianti. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang menghormati orang tua dan guru ya. Hari ini kita sudah masuk lagi pada materi selanjutnya yaitu bab 4. Materinya adalah bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Jadi materi kita pada hari ini ialah akikah dan kurban ya, berkurban. Namun sebelum kita lanjut ke sana, anak-anakku perlu ketahui bahwa pada bab ini ada beberapa profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Yang pertama itu ialah anak-anakku diharapkan menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak yang mulia, ya. Kemudian anak-anakku diharapkan menjadi orang yang bernalar kritis, kemudian mandiri. Kemudian yang terakhir ialah anak-anakku diharapkan mampu bergotong royong atau bekerja sama sesama manusia. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada bab ini yang pertama itu ialah anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan tentang ketentuan menyembelih hewan, ya. Jadi anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan tentang ketentuan menyembelih hewan. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua ialah anak-anakku diharapkan mampu memperagakan atau mampu mempraktekkan proses atau tata cara menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam, ya, agar anak-anakku mampu terbiasa di lingkungannya nanti ketika kembali nanti ke rumah. Misalnya suatu saat nanti tiba-tiba kita disuruh menyembelih hewan, tidak ada orang yang bisa disuruh, anak-anakku sudah bisa atau sudah mampu mengetahui tata cara menyembelih hewan. Oke, selanjutnya ialah Bapak akan bertanya kepada anak-anakku sekalian sebelum kita lanjut kepada materi pembahasan. Berkaitan tentang tadi tujuan pembelajaran, ya, berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu tentang penyembelihan, ya. Dari antara kalian, apakah ada yang pernah menyembelih hewan? Hah? Ada yang pernah menyembelih hewan di sini? Atau potong hewan? Tidak ada. Kalau di kampungnya pernah lihat orang potong hewan atau menyembelih hewan? Pernah ya? Di acara-acara apa saja biasanya kalian menyaksikan pemotongan hewan atau penyembelihan hewan? Acara apa biasanya? Akikah, apalagi? Ya, orang menikah apalagi? Apa? Apalagi? Orang meninggal? Ya. Kalau biasanya itu di Lebaran itu apa namanya? Ya, kurban. Ya. Kurban ya. Kemudian ada yang sudah tahu cara menyembelih hewan atau potong hewan? Tidak ya? Belum pernah sama sekali potong hewannya, jadi belum tahu cara-caranya, Dik. Ya, oke. Maka pada hari ini kita akan memberikan penjelasan sedikit tentang penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Kita masuk dulu pada pengertian penyembelihan. Penyembelihan hewan ini yang dimaksud di sini ialah suatu proses pemutusan atau memutuskan saluran pernapasan, ya.
Jadi dalam menyembelih hewan, yang pertama dilakukan ialah memutuskan pernapasannya. Jadi dalam penyembelihan itu ada 3 saluran yang harus diputus ya, agar maksimal hewan itu mati ya. Yang pertama tadi itu dikatakan bahwa memutuskan saluran pernapasan ya. Kemudian saluran makan ya. Yang ketiga ialah urat nadi ya. Jadi di bagian leher hewan itu 3 saluran itu yang harus diputus agar maksimal matinya seekor hewan ya. Itu tadi saluran pernapasan, saluran makan, dan urat nadi. Nah, itu yang harus diputuskan ketika menyembelih hewan. Ada 2 cara biasanya orang melakukan penyembelihan ya. Biasanya dilakukan secara tradisional ya, yaitu dipotong menggunakan pisau biasanya atau parang. Ada yang secara modern biasanya menggunakan mesin atau ada alat modern yang digunakan dalam penyembelihan hewan. Kemudian ketentuan orang yang menyembelih hewan. Ya, siapa-siapa saja yang boleh menyembelih hewan. Yang pertama itu ialah tentunya orang yang beragama Islam dan ahli kitab. Orang yang beragama Islam tentunya kita ini ya. Dan kita boleh menyembelih hewan. Jadi hasil sembelihan kita orang yang beragama Islam hasilnya halal, boleh dimakan. Kemudian ahli kitab. Ya, ahli kitab yaitu orang yang menjaga keimanannya terhadap kitab-kitab terdahulu selain Al-Qur'an. Namun sekarang ini sudah tidak ada lagi yang asli dalam kitab terdahulu, maka tidak ada lagi yang namanya ahli kitab ya. Kemudian yang kedua ialah berakal ya. Orang yang berakal itu halal dimakan hasil sembelihannya. Jadi syarat orang yang menyembelih hewan itu harus berakal. Jadi orang gila, orang yang tidak sadar tidak boleh menyembelih hewan karena tidak halal hasil sembelihan orang yang gila maupun orang yang tidak sadar, ya. Kemudian yang ketiga ialah tamyiz. Tamyiz itu mampu membedakan. Jadi anak-anak ini sudah bisa menyembelih hewan karena sudah mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kalau misalnya anak-anak yang atau orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, itu tidak boleh menyembelih hewan. Takutnya nanti dia salah potong. Ya, yang diharapkan memotong lehernya, yang kakinya dipotong. Ya, karena tadi itu berkaitan dengan berakal. Ya, jadi tamyiz itu berkaitan dengan berakal karena diharapkan dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau anak-anak ini kan sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi anak-anakku sudah bisa memotong atau menyembelih hewan. Kemudian menyembelih sengaja dan dalam keadaan sadar. Ya, harus sengaja memang meniatkan untuk menyembelih hewan. Ya, atau tadi itu sadar. Ya, tapi kalau misalnya kalian tidak sengaja tiba-tiba potong hewan, hasilnya itu tidak boleh dimakan, tidak halal. Ya, karena tidak sengaja, tidak menyengaja, hanya spontan saja tiba-tiba saja potong. Apalagi tidak menyebut nama Allah, itu tidak boleh dimakan. Nah ini menyebut nama Allah ketika menyembelih, ya, yaitu membaca basmalah dan membaca takbir. Jadi sebelum kita potong atau menyembelih hewan, kita membaca dulu basmalah dan membaca takbir. Kemudian itu tadi ketentuan orang yang menyembelih hewan. Sekarang ketentuan hewan yang akan disembelih. Yang mana hewan-hewan apa saja yang boleh disembelih, ya. Yang pertama ialah yang masih hidup. Yang masih hidup ya. Yang masih hidup. Jangan menyembelih hewan yang sudah mati. Ya, karena dianggap bangkai kalau sudah mati, ya. Nah, misalnya kalian dapat sapi di kebun sudah mati, itu tidak boleh lagi disembelih atau dipotong karena dia sudah terhitung bangkai. Misalnya sapinya kaliannya atau kambingnya kalian terlilit talinya, tercekik talinya, itu tidak boleh disembelih. Kemudian termasuk hewan yang halal, ya. Misalnya tadi kambing, sapi, kerbau, domba, unta, ya, ayam, itu termasuk hewan yang halal. Yang mana tidak boleh? Ya, anjing, babi, dan hewan-hewan yang tergolong hewan yang haram, ya. Misalnya bergigit taring, berkuku tajam, itu tidak boleh ya. Atau hewan curian tidak boleh disembelih, ya, tidak boleh.
Sebagaimana firman Allah yang diperjelas dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, itu tadi ya, bangkai hewan yang sudah mati tidak boleh ya. Darah, jadi kita tidak boleh makan darah ya. Siapa tahu kalian menemukan darah yang beku mau dimasak ya tidak boleh ya. Kemudian daging babi, nah itu ya. Kemudian daging yang disembeli atas nama selain Allah. Tadi kalian menyembeli tidak menyebut nama Allah atau menyebut yang lain, ya itu tidak boleh ya. Kemudian yang tercekik, mati tercekik, ya. Misalnya kalau kalian mau tangkap ayamnya, mau tangkap kambingnya, kalian dengan cara mencekik kemudian tiba-tiba mati, itu sudah tidak boleh disembeli, haram ya. Kemudian yang terpukul, ya, terpukul tidak boleh juga ya, mati karena terpukul ya. Kemudian jatuh, ya, waktu kejar sapinya jatuh di jurang mati, itu tidak boleh lagi disembeli, ya. Kemudian diterkam binatang buas, nah, misalnya kalau tiba-tiba dapat diterkam serigala, harimau atau singa itu yang tidak sempat disembeli dengan nama Allah itu tidak boleh disembeli atau dipotong atau dimakan dagingnya. Kecuali ya yang sempat kamu menyembelinya, misalnya ayamnya ditabrak mobil, masih sempat didapat, masih sempat ditangkap, kemudian kalian sembeli dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, itu masih boleh ya. Kemudian dan diharamkan juga disembeli untuk berhala ya. Misalnya kalian menyembeli hewan ayam kemudian menyengaja memberikan kepada jin atau sesembahan atau sesajian, itu tidak boleh karena memberikan ke tempat berhala. Jadi itu ya ketentuan hewan yang akan disembeli. Kemudian alat yang digunakan tentunya ialah yang pertama itu tajam dan dapat melukai. Jadi kalau mau menyembeli hewan di asam memang itu pisau tak kasih tajam memang, jangan tumpul. Kenapa? Karena bisa menyiksa hewan. Ya. Kemudian yang kedua ialah bukan terbuat dari tulang. Karena orang dulu-dulu biasanya itu menggunakan alat tajam itu biasanya menggunakan tulang, gigi atau kuku. Ya. Jadi tidak boleh ya. Jadi siapa tahu kalian mau potong ayam, kalian cakar saja itu lehernya, itu tidak boleh. Ya. Atau kalian gigit lehernya sampai mati, tidak boleh. Ya. Ya, jadi harus menggunakan benda tajam dan dapat melukai hewan tersebut. Yang biasanya kita gunakan adalah pisau. Ya. Kemudian proses penyembelian yang pertama ialah tadi kita sudah sebutkan, mengasah alat penyembeli setajam mungkin. Ya, diasah miyami. Jangan sampai tumpul karena bisa menyiksa hewan. Kemudian yang kedua, hewan yang disembeli dihadapkan ke arah kiblat, ke arah barat ya, kiblat. Kemudian digulingkan, direbahkan, tulang rusuk atau bagian kiri hewan itu diletakkan di bagian tanah, ya, di bagian tanah. Ini sudah ada contohnya ya. Ya ini ya, miniatur hewannya. Ya, ini kan sebelah kirinya hewannya, sebelah kirinya. Ini yang diletakkan di tanah, dibaringkan begini menghadap kiblat sana ya, menghadap kiblat. Nah, jadi tulang rusuk atau bagian kirinya hewan itu yang direbahkan ke tanah, sebelah kanannya menghadap ke atas, ya, menghadap kiblat. Begini penghadapnya ya, begini ya, bisa? Jadi menghadap kiblat sana ya. Kemudian menyembeli pada bagian pangkal leher. Nah ini ya, bagian leher sini ini lehernya, ini yang nanti disembeli, dipotong, diiris menggunakan pisau ya. Kemudian mempercepat proses kematian hewan. Jadi jangan kasih lama-lama ya. Ya, jangan kasih lama-lama itu pisau di lehernya. Usahakan secepat mungkin putus itu 3 saluran yang mau diputus tadi, saluran napas, saluran makan dan urat Nah, siapa tahu mungkin memainin, tidak boleh ya, jangan disiksa itu hewan. Langsung saja 1 kali, kalau perlu 1 kali ya. Kalau makanya tadi itu disuruh kasih tajam pisaunya supaya disegerakan itu proses penyembelian hewan. Hanya kuat kalau hewan kambing atau ayam biasanya cuma dipegang orang ya. Tapi kalau sapi atau kerbau diikat dengan tali supaya tidak mengamuk atau menyusahkan nantinya.
Kemudian letakkan lehernya di atas penampungan darah yang sudah disiapkan ya. Sudah disiapkan tadi tuh, ditampung darahnya agar tidak berceceran. Kemudian berniat dan membaca basmalah serta takbir di awal sudah disampaikan tadi. Kemudian arahkan alat penyembelihan pada leher hewan. Ya, tadi sudah juga disebutkan. Jadi misalnya ini pisau atau parang, ditempatkan di leher, dihadapkan di lehernya ya. Kemudian yang terakhir ialah sembelilah hewan hingga terputus tenggorokannya, saluran makannya, dan urat lehernya. Agar hewan itu dipastikan mati. Jadi itu adalah sedikit penjelasan dari Bapak tentang yang berkaitan dengan penyembelihan hewan ya. Dan nanti kita akan secara lebih jelasnya kita akan menyaksikan video tata cara penyembelihan hewan. Oke, ini adalah video tentang tata cara penyembelihan hewan. Silakan disimak baik-baik ya. Nanti kita akan melakukan praktek. Bisa cuma 3 kelompok bisa nih ya. Jadi 1 2 3 1 2 3 betul seterusnya ya. Bisa ya. Jadi hitung 1 2 3 dan nanti mencari sesuai dengan kelompoknya. Ya. Kita menghitung hitungan 1 dimulai dari Evan. 1 2 Baik, silakan mencari kelompoknya masing-masing. Ya, sesuai dengan nomornya tadi. Cari kelompoknya. Ya. Ada kendala. Jadi kelompok berapa? Kelompok 3. Bisa ada kendalanya? Ya, aman ya. Sudah didiskusikan? Sudah ya? Selanjutnya kita akan membuat video praktek ya. Jadi nanti kalian mempraktekkan tata cara penyembelihan hewan, kemudian kalian memvideokan prosesnya. Setelah kalian memvideokan, setelah jadi videonya, nanti kalian upload di YouTube-nya masing-masing. Ya, siapa nanti memiliki akun YouTube, kalian upload di situ. Nah, nanti Bapak akan melihat videonya di YouTube kalian. Bisa ya? Bisa ya? Ya, oke. Teman kalian kelompok 1 akan mempraktekkan tata cara penyembelihan hewan. Kelompok yang lain tolong disimak baik-baik ya temannya dalam memotong atau menyembelih hewan. Ya, kelompok 1 silakan dimulai. Dihadapkan yang pertama itu ialah menghadapkan ke kiblat. Mana kiblat nak? Ya, jadi hewannya dihadapkan ke kiblat ya. Kemudian pisaunya didekatkan ke lehernya, dihadapkan ke lehernya. Ya. Kemudian yang lain memegang kakinya ya, memegang kakinya. Setelah itu setelah siap, maka proses penyembelihan dilakukan. Jadi itulah tadi proses penyembelihan hewan, di mana tadi kita sudah mempelajari apa itu penyembelihan hewan, di mana yang pertama itu ialah memutus saluran makan, memutus saluran napas, dan memutus urat nadinya. Ya, kemudian hewan siapa saja yang boleh menyembelih hewan? Yang pertama itu tadi orang beragama Islam, kemudian berakal, tamyiz, dan sadar ya. Kemudian hewan apa saja yang boleh? Tentunya ialah hewan yang masih hidup, hewan halal ya. Kemudian alat yang digunakan, ya tentunya ialah benda tajam ya, atau semacam pisau dan dapat melukai hewan tersebut. Kemudian tata caranya tadi, itu tadi sudah disimak sama-sama temannya,
ada temannya yang praktekkan, jadi mohon dia nanti kalau sampai di lingkungannya atau di rumahnya kalau ada orang suruh sembelih, silakan, jangan ragu-ragu, jangan takut ya. Namun biasanya yang biasanya itu yang menyembelih adalah laki-laki ya. Laki-laki, jarang perempuan karena perempuan itu biasanya takut lihat darah. Beda laki-laki itu berani ya. Jadi kalau tapi tidak masalah juga kalau perempuan mau menyembelih silakan, halal hasil sembelihannya ya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang masa pemerintahan Daulah Utsmani. Jadi tugasnya anak-anakku sekalian nanti di rumah mencari referensi tentang pemerintahan Daulah Utsmani. Nanti minggu depan kita akan bahas sama-sama. Ya, itulah proses pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.